Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ardi, SMK Negeri 4 Tanah Grogot, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Pendidikan zaman kolonial. Pendidikan di Indonesia dimulai sejak zaman kolonial. Hanya saja saat itu pendidikan hanya diperuntukkan untuk kalangan tertentu yang dianggap dapat mendukung usaha pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada tahun 1922 berdirilah Taman Siswa, yang membuka gerbang emas kemerdekaan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Kodrat keadaan. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman, meskipun alamnya sama namun dari tahun ke tahun akan berubah sesuai zaman dan perkembangan teknologi. Pentingnya pendidikan yang berbasis pada kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu pendidikan yang sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan anak-anak dalam menghadapi tantangan masa depan. Ki Hajar Dewantara juga mengusung konsep tripusat pendidikan, yaitu kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mendukung proses belajar anak-anak. Pendidikan menuntun, mendampingi, dan mengantar anak ke sebuah tujuan dengan bimbingan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan memerdekakan. Proses membebaskan jiwa manusia. Ki Hajar Dewantara berkata, pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdekanya hidup batin terdapat pada pendidikan. Refleksi, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan hanya mentransfer materi pelajaran. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Jika nilai murid sudah mencapai KKM dianggap pembelajaran sudah berhasil, murid hanya sebagai objek pembelajaran, serta tidak memperdulikan murid apakah sudah benar-benar paham. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini belum tepat. Saya baru menyadari bahwa guru sebagai fasilitator pembelajaran, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Murid sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Murid harus diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi, serta guru harus mempelajari karakteristik murid. Lalu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang berpihak pada murid sesuai dengan karakteristiknya. 2. Menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 3. Bahwa pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi haruslah menuntun. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam bahagia dan semangat Bapak Ibu Guru Penggerak.